Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Suliswanto, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Nganjuk, mengajar di SMA swasta SMA di Ponorogo Nganjuk. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1A8, koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari masyarakat. Pengajaran merupakan pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk pencakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai orang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan berguna untuk beri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sejatinya ialah sebagai tuntunan di mana murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, yaitu pembelajaran yang saya lakukan selama di kelas masih terkesan kaku dan belum memerdekakan murid sepenuhnya. Hal ini terjadi karena saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu pengetahuan semata, sehingga fokus saya hanya pada ketercapaian materi yang saya ajarkan. Dan saya juga menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya kurang mempertimbangkan karakteristik murid, sehingga nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Akibatnya, pengajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Hal yang telah berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran bukanlah hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya seharusnya juga memperhatikan beberapa aspek pembelajaran. Memperhatikan aspek pembelajaran kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, sebagai seorang pendidik, saya juga perlu memberikan ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran dengan cara memberi kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, memilih cara belajar. Tindakan yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, saya juga akan merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah saya laksanakan. Memperbaiki praktek pembelajaran yang lebih mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.
Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Suliswanto mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.